Di dalam Islam, ilmu kebal itu nggak bisa dipelajari. Dengar dulu, bukannya nggak ada ya, ilmu kebal itu ada. Tapi di dalam Islam, ilmu kebal itu nggak bisa dipelajari. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah ngajarin ilmu kebal. Umar bin Khattab, beliau itu syahid perutnya ditusuk ketika sholat subuh. Utsman bin Affan, beliau itu syahid ketika membaca Al-Quran dibacok. Ali bin Abi Thalib, beliau itu syahid ketika ditusuk dengan pedang yang sudah dilumuri dengan racun pas mau sholat subuh. Hamzah, paman Rasulullah, sang singa Allah, syahid di perang Uhud, kena lembing tembus dari perut sampai ke belakang. Telinganya dipotong, hidungnya dipotong, jantungnya dikeluarin. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu terluka, ada besi nancep di sini nih, serpian besi tuh di perang Uhud. Orang-orang yang dekat sama Allah ini, apalagi Rasulullah, manusia yang paling dekat sama Allah, itu nggak ada ilmu kebal. Kalau ilmu kebal itu sesuatu yang harus dipelajari dan diajari, tentu Rasulullah sudah ngajarin sebelum perang Uhud, sebelum perang Badar, sebelum perang-perang yang lainnya. Rasulullah itu ngajarin para sahabat untuk ilmu kebal. Apalagi kayak di perang Badar. Itu relevan banget kalau misalnya Rasulullah mau mengajarkan ilmu kebal kepada para sahabat. Jumlah pasukan orang kafir Quraisy itu 1000, Muslim 300. Ini pas banget kalau misalnya mau pakai ilmu kebal kan. Sama di perang Khandak tuh. Itu pas banget dikepung kiri, kanan, atas, bawah. Itu pas banget kalau misalnya Rasulullah mau ngajarin, sini ilmu kebal nih biar kita menang. Tapi enggak. Soal karomah itu beda lagi. Karomah itu adalah suatu keistimewaan yang diberikan kepada seorang hamba oleh Allah. Dan hamba ini, dia itu nggak bisa memamerkan karomah itu. Nih gua kebal, nggak bisa. Bahkan dia itu kadang nggak sadar, dia nggak tahu kalau dia itu punya karomah. Karomah itu datang akibat dari kesalehan dia, ketaatan dia kepada Allah, kedekatan dia kepada Allah. Nggak bisa dipamer-pamerin. Itu karomah tuh. Terus bisa nggak ilmu kebal dipelajari? Jawabannya bisa. Tapi itu di luar Islam, bersekutu dengan jin. Cara ngambilnya memang terkesan Islami. Pakai puasa, sholat, pakai ayat, pakai sholawat. Tapi itu tipuan setan. Karena amalan-amalan tadi itu dilakukan bukan untuk mendapatkan ridho Allah. Dilakukan bukan untuk mendapatkan kebaikan di akhirat. Tapi untuk menjadi kebal. Dan ketika kita melakukan suatu amalan yang niatnya bukan untuk mendapatkan ridho Allah, bukan untuk akhirat tujuannya, maka itu jatuhnya syirik. Setan tuh halus banget menyesatkan manusia. Dan saya tuh heran sama dukun-dukun yang mengaku beragama Islam yang tersinggung ketika ada seseorang yang gak percaya sama dukun. Dia tersinggung bahkan sampai ngamuk, bahkan pengen melakukan pembuktian. Tapi ketika ada orang yang gak percaya ada Tuhan, dia anteng aja tuh, dia gak ada reaksi. Jadi seolah-olah lebih penting percaya dukun daripada percaya Tuhan.